Go. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu material selection, di mana kelompok kami terdiri dari nama kelompok 1 yang pertama yaitu Muhammad Iqbal Ansori dengan NIM 09161045, Rian Farid Pawae 09161065, Ahmad Riki Rinaldi 09171002, Erwin Syah 09171026, Ilham Bari 09171038, dan Muhammad Kamil Firdaus 09171049. Ya, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang logam dan paduan metal and alloy. Nah, metode yang paling umum untuk mencegah korosi ialah pemilihan logam ya, saya akan menjelaskan tentang logam dan paduan atau disebut dengan metal and alloys. Di sini metode yang paling umum untuk mencegah korosi ialah pemilihan logam atau paduan yang tepat untuk layanan korosi tertentu. Yang kedua yaitu ada baja tahan karat, adalah nama generik untuk serangkaian lebih dari 30 paduan berbeda yang mengandung korium 11,5 hingga 30% dan nikel 0 hingga 22% bersama dengan tambahan paduan lainnya, dan di mana paduan stainless steel lebih rentan terhadap korosi lokal seperti korosi intergranular, stress corrosion, serta serangan piping dibandingkan baja struktural biasa. Dalam pemilihan paduan, ada beberapa natural kombinasi logam korosi. Kombinasi logam dan korosi ini sifatnya biasanya mewakili jumlah maksimum ketahanan korosi untuk harga yang murah. Beberapa kombinasi alami ini adalah sebagai berikut. Di sini ada 10 contoh. Yang pertama itu ada baja tahan karat asam nitrat, dan yang kedua itu ada paduan nikel dan nikel kaustik, dan yang ketiga ada asam monel hidrofluorat, serta yang keempat ada hexalloy atau yang disebut dengan asam hidroklorat. Yang kelima ada asam sulfat timbal, dan yang keenam ada aluminium non perwarnaan paparan atmosfer. Yang ketujuh ada air suling timah. Yang kedelapan ada titanium atau hot solusi pengoksidasi kuat. Yang ke-9 ada tantalum atau resistensi tertinggi, dan yang terakhir ada asam sulfat pekat baja. Daftar di atas tidak hanya mewakili kombinasi material atau korosi tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Firdaus, NIM 09171049. Saya akan menjelaskan tentang pemurnian logam dan metal purification. Nah, yang dimana seperti kita lihat di gambar di samping, ketahanan korosi dan logam murni biasanya lebih baik daripada yang mengandung kotoran atau sejumlah kecil elemen lainnya. Namun logam murni biasanya mahal dan relatif lunak dan lemah. Yang seperti kita lihat gambar samping adalah pemanasan logam. Baik, saya akan melanjutkan buat materi selanjutnya. Pertama-tama kenalkan, nama saya Ahmad Riki Rinaldi, NIM 0902. Saya akan melanjutkan tentang contoh pemurnian logam sebagai berikut, yaitu aluminium. Di mana aluminium adalah contoh yang baik karena tidak mahal dalam keadaan yang cukup murni, yaitu kurang lebih cuma 95%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tembaga. Perkenalkan, nama saya Ilham Bari, NIM 09171038. Tingkat kemurnian kandungan logam tembaga kira-kira 99%. Sisanya terutama terdiri dari besi, seng, perak, emas, dan platina. Dalam proses pemurnian tembaga yang belum murni digunakan sebagai anoda dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan tembaga sulfat sebagai elektrolit. Katoda terdiri dari tembaga yang sangat murni.
Ini contoh tembaga. Baik, saya akan lanjutkan presentasinya. Nama saya Iqbal. Di sini merupakan contoh pemurnian logam, yaitu untuk zirconium yang dimurnikan dengan cara arc melting, yaitu lebih tahan korosi daripada zirconium yang dilebur dengan induction melting karena lebih banyak impuritiesnya dalam proses induction melting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukan logam atau bisa disebut non metalik. Jadi di sini kategori ini melibatkan konstruksi non logam, integral atau padat, atau terutama swadaya, dan juga lapisan lembaran atau penutup dengan ketebalan substansial, atau untuk membedakan dari lapisan cat. 5 kelas umum yang ada di sini, yaitu yang satu karet alami dan sintetis, yang kedua ada plastik, yang ketiga ada ceramis, yang keempat ada karbon dan grafit, dan yang kelima ada kayu. Secara umum karet dan plastik dibandingkan dengan logam dan paduan jauh lebih lemah, lebih lunak, lebih tahan terhadap ion klorida dan asam klorida, serta kurang tahan terhadap asam sulfat yang kuat dan asam oksidasi seperti nitrat, kurang tahan terhadap pelarut, dan memiliki batasan suhu yang relatif rendah atau 170 hingga 200 Fahrenheit untuk sebagian besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.